Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gipari Ariel Pratama dari Prodi Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan proyek web aplikasi menggunakan framework Flash Python. Flash adalah sebuah framework untuk aplikasi web berbasis Python. Ia disebut micro framework karena menyediakan fitur-fitur inti yang esensial untuk membangun aplikasi web tanpa memaksakan struktur atau komponen yang berlebihan. Nah, ini merupakan struktur codingan web aplikasi yang saya buat, yaitu pencatat kegiatan. Untuk strukturnya sendiri, di sini yang pasti ada codingan Python-nya, lalu di template sini codingan HTML-nya, lalu di static ini untuk codingan CSS-nya. Dari masing-masing codingan tersebut memiliki fungsi masing-masing. Untuk Python-nya sendiri berfungsi untuk menangani logika inti aplikasi tersebut. Untuk HTML-nya berfungsi sebagai fondasi, struktur, dan konten dari halaman web. Dan untuk CSS-nya berfungsi untuk mengatur tampilan visual dari halaman web yang dibangun dengan HTML. Ibaratnya, HTML adalah kerangka rumah, sedangkan CSS adalah cat perabotan dan dekorasi yang mempercantik rumah tersebut. Nah, untuk codingannya sendiri, untuk bagian Python-nya, yang pertama harus kita lakukan adalah mengimpor modul dan fungsi yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi web dengan Flash. Yang pertama, sudah pasti kita mengimpor Flash-nya sendiri. Lalu yang kedua, ada render template. Render template ini berfungsi untuk merender template HTML. Lalu ada request. Objek ini menyediakan akses ke data yang dikirim oleh klien ke server. Lalu ada redirect. Fungsi ini digunakan untuk mengarahkan klien ke URL lain. Lalu ada URL for. Fungsi ini menghasilkan URL untuk sebuah endpoint berdasarkan namanya. Lalu ada flash, fungsi ini digunakan untuk menampilkan pesan flash kepada pengguna. Lalu ada session, objek ini memungkinkan Anda untuk menyimpan data spesifik untuk setiap user selama sesi mereka di website. Lalu ada from datetime, import datetime ini. Baris ini mengimpor kelas datetime dari modul datetime bawaan Python. Kelas ini menyediakan fungsionalitas untuk bekerja dengan tanggal dan waktu. Dan ini codingan-codingan untuk merancang logika dalam aplikasi tersebut. Akan saya jelaskan salah satunya untuk login ini. Nah, di sini ada app-root. App-root adalah dekorator yang menghubungkan fungsi login dengan URL root. Artinya, ketika pengguna mengakses halaman utama aplikasi, fungsi login akan dieksekusi. Dan ini codingannya. Login itu untuk memasukkan username dan password yang sudah kita buat ketika ingin kita meloginkan ke aplikasi tersebut. Ketika kita sudah benar memasukkan username dan passwordnya, akan ada pesan flash seperti ini, berhasil login sukses. Lalu jangan lupa kita ketikkan URL indeksnya. Indeks ini yaitu halaman untuk penginputan datanya yang ada pada indeks HTML. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita klik login, otomatis kita akan masuk ke dalam halaman penginputan data. Dan ini codingan yang lainnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan HTML. Untuk HTML-nya, saya buat beberapa, yaitu ada register, login, list, dan indeks HTML. Indeks ini untuk penginputan data di aplikasi tersebut. List ini untuk melihat daftar kegiatan yang sudah kita inputkan di dalam indeks HTML ini. Nah, ini codingannya nih. Ini dibuat untuk penginputan data seperti input kegiatan apa yang akan dilakukan, tanggalnya tanggal berapa, waktunya kapan, lokasinya di mana, kita masukkan codingannya di sini agar bisa diinputkan. Dan ini link URL list event ini
berguna untuk ketika kita sudah menginputkan data di sini, ketika kita klik tambah kegiatan, otomatis data yang sudah kita inputkan masuk ke daftar kegiatan yang ada di list ini. Jadi seperti itu. Nah, jangan lupa jika kita sudah membuat susunan CSS-nya, agar CSS-nya bisa digunakan, kita harus memasukkan URL CSS tersebut ke dalam codingan HTML-nya, agar tampilan aplikasinya lebih menarik. Caranya seperti ini yang ada di sini. Yang link ini. Dan ini untuk codingan CSS-nya. Ketika kita sudah membuat semua codingannya, maka aplikasi yang kita buat bisa kita gunakan. Selanjutnya saya akan menjalankan aplikasi tersebut. Nah, seperti ini tampilan untuk loginnya. Nah, karena di dalam web aplikasi yang saya buat ini tidak menggunakan database, hanya menggunakan session, jadi ketika aplikasi ini saya close, maka data yang sudah saya masukkan akan hilang. Jadi otomatis ketika saya ingin menjalankan aplikasinya lagi, saya harus membuatnya dari awal lagi, dari membuat akunnya sampai menginputkan datanya. Mungkin saya akan contohkan cara untuk penginputan datanya. Yang kita lakukan pertama yaitu untuk daftar terlebih dahulu agar bisa login ke halaman penginputan datanya. Nah, kita sudah berhasil daftar untuk akunnya. Yang kedua, kita akan login. Nah, ini halaman untuk penginputan datanya. Ada kegiatan, tanggal, waktu, dan lokasi. Kita tambahkan beberapa kegiatan. Untuk contoh. Nah, ketika kita sudah menginputkan data-datanya, jika kita ingin melihat daftar kegiatannya, tinggal diklik di sini. Nah, otomatis data yang tadi kita inputkan sudah masuk ke dalam daftar kegiatannya. Lalu, jika kita ingin menghapus, tinggal klik pilih ini, lalu hapus. Data otomatis kehapus. Dan ketika kita sudah menginputkan data dengan benar, ketika sudah selesai, tinggal di klik logout ini. Otomatis akan kembali ke halaman loginnya. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai proyek web aplikasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.